Being up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight the time of the ring. It ain't no big thing, just show her a little. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyas Rizky Ramadan. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang diwajibkan dan digunakan oleh bangsa Indonesia dalam berinteraksi, terutama berinteraksi terhadap sesama bangsa Indonesia yang berbeda suku, karena setiap suku berbeda bahasa. Maka bahasa Indonesia inilah bahasa persatuan dari berbagai suku tersebut. Pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional dan dikukuhkan sebagai bahasa negara melalui Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 36. Pada tanggal 18 Agustus 1945, dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 36 itu disebutkan bahwa bangsa negara ialah bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, yaitu bahasa Melayu tinggi. Mengapa bahasa Melayu dipilih menjadi bahasa dasar Indonesia? Tentunya ada beberapa alasan yang menyebabkan bahasa Melayu itu dipilih. Alasan pertama, bahasa Melayu sebagai bahasa lingua franca atau yang kita kenal sebagai bahasa pengantar di Nusantara sejak lama. Sejak zaman Sriwijaya, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perdagangan. Pada saat itu, masyarakat Indonesia sudah banyak mengenal bahasa Melayu. Oleh karena itu, bahasa Melayu menjadi bahasa yang dapat dipahami dan digunakan oleh masyarakat dari berbagai suku yang suka memiliki bahasa yang berbeda-beda. Alasan kedua, bahasa Melayu memiliki sistem bahasa yang praktis dan sederhana. Berdasarkan strukturnya, bahasa Melayu merupakan bahasa yang berbeda dengan bahasa lainnya di Indonesia. Bahasa Melayu tidak memiliki tingkatan dan penggunaannya tidak berdasarkan status sosial. Misalnya, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Jawa, atau bahasa Sunda terdapat beberapa penggunaan kata yang perlu disesuaikan dengan umur ataupun situasi kepada siapa yang kita berbicara. Sedangkan dalam bahasa Melayu ini tidak ada penggunaan kata seperti itu. Nah, dan yang terakhir, alasan ketiga, kebutuhan politik. Karena di Indonesia terdapat berbagai macam bahasa dan untuk mengatasi perbedaan itu tidak mungkin jika kita memilih salah satu dari ratusan bahasa itu. Dalam hal ini, memilih bahasa Melayu merupakan keputusan yang tepat karena bahasa ini telah digunakan sebagai bahasa perdagangan dan juga telah dipahami oleh masyarakat di berbagai daerah Nusantara. Dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Dan pada saat itu para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam sebuah rapat dan berikrar, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Baik, mungkin cuman ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.